Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Kita belajar bersama-sama yuk. Nah, di sini ada sebuah masalah. Ayo kita baca. Andi mempunyai kotak permen sebanyak 12. Andi bertemu dengan Rara dan Anya. Kemudian memberikan kotak permen kepada mereka dengan jumlah yang sama banyak. Berapa kotak permen yang diperoleh oleh Anya dan Rara? Ada berapa ya? Ayo kita kerjakan bersama-sama. Mari membantu menentukan banyak kotak permen Anya dan Rara. Cara penyelesaiannya adalah kita nyatakan dulu nih kotak permen dengan simbol P pangkat 3. Nah, simbolnya boleh kita ubah dengan simbol apa saja ya. Tapi kali ini kita menggunakan simbol P pangkat 3. Kenapa kita harus menggunakan simbol? Karena kita nggak tahu nih berapa sih isi kotak permen yang dimiliki oleh Andi. Maka kita simbolkan dengan P pangkat 3 ya. Maka kotak permen yang dimiliki oleh Andi adalah 12 P pangkat 3. Kemudian, Andi memberikan kotak permen kepada Anya dan Rara. Maka dapat disimbolkan 12 P pangkat 3 dibagi dengan 2. Kemudian tinggal kita operasikan. Di sini kotak permen Andi ada 12 P pangkat 3 dibagikan kepada Anya dan Rara. Nah, masing-masing dari mereka mendapatkan berapa ya? Titik-titik P pangkat 3. Nah, kita lihat dulu nih di sini. P pangkat 3-nya kita simpan dulu ya. Kemudian kita lihat. Kemudian 12 kita bagi dengan 2. Karena diberikan kepada Anya dan Rara. 2 orang ya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian P pangkat 3 kita keluarkan ya. Maka menjadi 6P pangkat 3. Jadi kotak permen yang diperoleh oleh Anya dan Rara masing-masing adalah 6P pangkat 3. Kita sudah berhasil menyelesaikan masalah yang pertama. Kemudian kita lanjut nih. Ada beberapa cara dalam menyelesaikan soal pembagian bentuk aljabar. Di antaranya yang pertama adalah pembagian dengan suku tunggal, yang kedua adalah pembagian dengan suku banyak. Nah, contohnya dalam pembagian suku tunggal, yang pertama adalah tentukan hasil dari 12P pangkat 3 dibagi dengan 2, sama seperti masalah yang di atas ya. Kemudian kita tulis dulu nih soalnya. Lalu kita ubah menjadi bilangan pecahan, 12P pangkat 3 dibagi dengan 2. Kemudian variabelnya kita keluarkan ya, 12 per 2 P pangkat 3. Kemudian kita operasikan dulu ya yang berupa pecahan, 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. P pangkat 3-nya turun ya. Jadi 12 P pangkat 3 dibagi 2 sama dengan 6 P pangkat 3. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Tentukan hasil dari 2X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi 4X Y pangkat 2 dibagi dengan XY. Kita tulis dulu ini soalnya. Kemudian kita rubah menjadi bilangan pecahan. Seperti ini ya. Kemudian kita akan memisahkan antara keduanya. Jadi 2X pangkat 2 Y pangkat 3 per XY dikurangi dengan 4XY pangkat 2 per XY. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita perlu ingat nih, A, M, dan N adalah suatu bilangan bulat. Maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A, M dikurangi dengan N. Di sini kita lihat nih, penyebutnya mempunyai variabel XY. Nah, di sini tidak disebutkan koefisiennya ya, maka koefisiennya berupa angka 1, jadi 1XY, seperti itu ya. Kemudian kita rubah menjadi bilangan pecahan, 2 per 1. Nah, di sini variabelnya kita lihat lagi nih di sini. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Variabel pembilangnya adalah X pangkat 2. Sedangkan variabel penyebutnya adalah X. Nah, X di sini bernilai X pangkat 1 ya. Jadi, yang atas dikurangi dengan yang bawah. X pangkat 2 dikurangi dengan 1. Kemudian, Y pangkat 3 dikurangi dengan Y pangkat 1. Ditulis, Y pangkat 3 dikurangi dengan 1. Kemudian, dikurangi dengan 4 per 1. X di sini adalah X pangkat 1 ya. Di sini juga X pangkat 1. X pangkat 1 dikurangi 1. Kemudian di sini Y pangkat 2 dikurangi dengan Y pangkat 1. Ditulis Y pangkat 2 dikurangi dengan 1. Kemudian tinggal kita operasikan.
kita ingat nih, A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, di sini 2 per 1 sama dengan 2. X 2 dikurangi 1 sama dengan X pangkat 1. Dapat kita tulis X saja ya. Kemudian Y pangkat 3 dikurangi dengan 1. Maka hasilnya Y pangkat 2. Kemudian dilanjutkan dengan min 4 per 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian X pangkat 1 dikurangi dengan 1 sama dengan X pangkat 0. Kemudian Y pangkat 2 dikurangi dengan 1. Maka Y pangkat 1. Nah, di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Karena X pangkat 0 adalah 1, maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian Y pangkat 1 sama dengan Y. Jadi Y-nya turun. Hasilnya adalah 2XY pangkat 2 dikurangi dengan 4Y. Kemudian kita masuk pada pembagian dengan suku banyak. Di sini kita akan menggunakan pembagian bersusun ya. Tentukan hasil dari A pangkat 2 dikurangi 4A ditambah 4 dibagi dengan A min 2. Kita gunakan pembagian bersusun. Pertama di sini kita lihat nih. A pangkat 2 kita bagi dengan A. Sama dengan A. Sudah? Selanjutnya, A di sini kita kalikan dengan A min 2. A dikali A sama dengan A pangkat 2. Kemudian A dikali min 2 sama dengan min 2A. Kemudian kita kurangkan. Pengurangannya dari depan ya. Di sini A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 sama dengan 0. Tidak perlu ditulis. Min 4A dikurangi min 2A sama dengan min 2A. Nah, kemudian yang belakang turun nih. Plus 4. Kemudian min 2A kita bagi dengan A. Sama dengan min 2. Min 2 dikali dengan A min 2. Min 2 dikali A sama dengan min 2A. Min 2 dikali dengan min 2 sama dengan plus 4. Kemudian kita kurangkan. Min 2A ditambah 4 dikurangi dengan min 2A ditambah dengan 4 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah A min 2. Jadi hasil dari A pangkat 2 dikurangi 4A ditambah 4 dibagi dengan A min 2 sama dengan A min 2. Nah, kali ini kita sudah selesai belajar tentang pembagian bentuk aljabar. Sekian, terima kasih.